Hari ini kita akan belajar tentang murid. Ya. Tadi dalam perjalanan saya dari Samarinda ke Balikpapan, saya ditelepon seorang hamba Tuhan dari daerah Riau. Nah, kami membahas tentang nama Kristen. Nah, saudara, ternyata waktu saya jelaskan kepada hamba Tuhan ini, dia juga baru mengerti. Kata Kristen, maaf ya saudara, itu ejekan. Kristen itu tidak pernah keluar dari mulut Tuhan Yesus. Justru dari mulut tentara-tentara Romawi. Saudara bisa baca di Kisah Rasul 11. Nah, kata Kristen di Kisah Rasul 11 kata Kristen dari 28 pasal Kisah Para Rasul itu hanya muncul satu kali, yaitu di Kisah Rasul 11. Nah, yang aneh, mengapa yang muncul satu kali ini bisa menjadi mendunia, dan di mana-mana orang menyebut kita yang percaya Tuhan Yesus itu orang Kristen. Kita harus mempertanyakan loh. Padahal kata murid, kalau saya tidak berkata ratusan, ada mungkin ribuan kali murid. Baik dari 4 Injil, maupun dari Kisah Para Rasul, maupun dari tulisan surat-surat Paulus, itu murid, bukan Kristen yang disebut. Nah, ini harus dipertanyakan. Saya berharap semua pimpinan gereja harus mengembalikan fakta kebenaran ini sebelum Tuhan Yesus yang janji akan datang itu tiba kembali di bumi. Menjadi murid, itu yang benar. Oke, sedikit sejarah latar belakang Kristen. Saudara, di zaman Tuhan Yesus hidup, ternyata ada sebuah konspirasi, ya, rencana jahat untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Dan ngerinya, rencana jahat itu keluarnya dari kantor Sinode Agama Yahudi. Maaf sebagai kata itu. Dari imam-imam, dari ahli-ahli Taurat, dari orang-orang Farisi. Mereka memunculkan sebuah hoax, sebuah gosip, sebuah konspirasi yang jahat untuk menjatuhkan Yesus. Masih ingat 2 hal ini. Waktu Tuhan Yesus sedang disiksa, terus kan dia ditutupi wajahnya dengan kain, lalu ditinju. Itu sadis, saudara. Lalu orang tentara Romawi itu ngejek. Katanya kamu raja, katanya Tuhan, katanya mau bebaskan bangsa Yahudi dari cengkeraman Roma. Kalau memang betul kamu seperti itu, kamu pasti tahu saya peninju kamu. Itu sadis sekali. Lalu ketika penyaliban sedang terjadi, lihat imam-imam ahli Taurat minta kepada Pilatus, di ujung kepala salib harus ditulis nama. Nah, zaman itu saudara, semua penjahat yang disalibkan itu harus ditulis bukan namanya sendiri, tapi nama ejekan, nama yang menjatuhkan orang itu. Jahat sekali, sengaja supaya orang-orang yang lalu lalang, ini sadisnya tentara Romawi, kalau mereka menghukum mati orang dengan salib, itu sengaja ditempatkan salib itu di tempat yang ramai, entah di pasar, entah di terminal, istilah saya, entah di perempatan jalan. Tujuannya apa? Supaya penjahat ini makin sakit hati, dan semua orang yang lewat di bawah salib itu, mereka berhak maki-maki, nyumpai, bahkan mereka berhak melempari apa saja yang kotor-kotor, sambil baca nama yang tertera dipaku di ujung kepala salib itu. Nah, waktu itu imam-imam kepala, ya, ahli-ahli Taurat minta kepada Pilatus, tolong pasangkan nama ini. Dan kita semua tahu dalam
bahasa ejaan yang ada INRI. Ya, itu singkatan inilah Yesus Kristus Raja orang Yahudi. Jadi itu ejekan. Raja orang Yahudi. Masa raja begitu? Nah, saudara. Jadi dengan fitnah, itu fitnah juga. Jadi tersebar. Yesus itu pemberontak. Dia mengajak makar. Tahu kata makar ya? Dalam bahasa politik ingin melawan pemerintah yang sah. Maka itu dia punya pengikut. Sengaja dia nanti akan makar, akan memberontak. Nah sedihnya, murid-murid percaya. Petrus, Yohanes, Yakobus, semuanya percaya. Dari mana kita tahu mereka percaya? Oke, ini Lukas 23 ayat 3. Pilatus bertanya kepada Yesus waktu diadili, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Oke, terima kasih Ricky. Nah jadi saudara, selama Tuhan Yesus hidup, stempel pemberontak itu sengaja diberikan oleh ahli-ahli Taurat, imam-imam orang Farisi, baik kepada pemerintahan Roma dan kepada orang banyak waktu itu. Akhirnya tersiarlah kabar, memang dia pemberontak. Nah waktu Tuhan Yesus sudah mati, mereka nggak percaya kalau Yesus bangkit. Tinggallah pengikut Yesus. Nah di Antioquia muncul kata Kristen yang pertama. Jadi kalau orang berkata ini loh Kristen, itu Kristen, langsung konotasinya ini pemberontak, ini melawan pemerintah. Itu asal usul kata Kristen. Jadi seharusnya kita pun gak boleh pakai kata Kristen, karena itu memang gak pernah keluar dari hati Bapa di surga, tidak pernah keluar dari mulut Tuhan Yesus. Jelek kata Kristen itu. Maka kita harus kembali kepada murid, supaya betul-betul dunia tahu bahwa kita ini murid Tuhan Yesus. Saya mau bacakan Yohanes pasal 1 ya. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-35. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Nah, Yohanes pun punya murid. Ya, ayat 36. Dan ketika Yohanes melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Tuhan." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Nah, murid, saudara. Ya, judulnya menarik. Yohanes 1 ayat 35. Murid-murid Yesus yang pertama. Ingat, Tuhan Yesus tidak cari pengikut. Dia cari murid. Ya, lagi sekali. Dia tidak cari pengikut. Karena memang dia tidak merencanakan pemberontakan sama sekali. Itu hanya kesan murid-muridnya yang capek dijajah Romawi. Dan orang Yahudi ingin punya raja baru untuk membebaskan mereka dari cengkeraman kerajaan Romawi. Jadi Tuhan Yesus gak pernah mikir makar. Tidak sama sekali. Jadi saya harap kata Kristen hari ini kita mulai ngerti. Mungkin ada beberapa yang tidak setuju dengan apa yang saya jelaskan. Gak apa-apa. Saudara percaya yang saudara percaya saja. Ya, jadi jangan kita berdebat soal ini. Oke, kita lanjutkan. Supaya kita tahu. Nah, kalau disebut murid, nah ini yang harus kita temukan. Mendengar kata murid, langsung muncul apa di benak kita? Maka itu kita bersyukur kepada Tuhan yang memberikan Eric Yuan, itu orang yang menciptakan, menemukan aplikasi Zoom. Kita bersyukur kepada Tuhan, petugas-petugas para kalapas di beberapa LP yang dihubungi Pak Andreas mengizinkan kita semua warga binaan setiap Senin, Rabu, Jumat bisa ikut belajar firman Tuhan.
Jadi semua kita ini adalah murid. Jadi kalau kita mendengar kata murid, maka yang pertama kali muncul, terima kasih, itu Eric Yuan, penemu Zoom ya. Maka itu kita bisa belajar lewat Zoom ini, walaupun kita nggak tatap muka. Tapi rasanya kita betul-betul sudah pernah ketemu ya. Hebat sekali Roh Kudus mempertemukan kita. Padahal cuma lewat WA. Apa itu? Handphone, lewat laptop. Mungkin di beberapa LP warga binaan bisa lihat di layar. Tergantung masing-masing LP menyediakan fasilitas bagaimana. Sungguh ini anugerah Tuhan. Padahal sebelum pandemik, untuk ke LP itu kan perlu izin, perlu ini. Nah sekarang kita bisa belajar seperti ini. Nah saudara, jadi mendengar kata murid langsung muncul di benak kita, suka belajar. Awas kalau ada yang bilang murid apa? Suka makan. Awas kalian ya, murid itu suka belajar dan selalu rindu untuk terus belajar. Nah kalau kita belajar, Pak Andreas nulis bahkan via Zoom ini ada suami istri yang punya kasus sampai jadi warga binaan. Suami di LP yang satu, istri di LP yang lain. Lalu via Zoom ini bisa bertemu dengan anak mereka. Wah ini mengharukan sekali. Jadi hebat ya Tuhan bekerja via Zoom ini. Oh Tuhan baik sekali. Nah lanjut kita belajar. Saudara kalau kita belajar, ini hal kedua. Setelah kita sadar, ciri murid harus suka belajar. Kalau nggak suka belajar, itu bukan murid. Betul? Yang kedua, kalau kita suka belajar, renungkan kalimat ini. Pasti harus mempelajari hal-hal yang baru yang kita belum tahu. Betul atau tidak? Untuk apa kalau kita sudah jadi murid, apalagi kuliah bayar, tapi di kampus mengulangi pelajaran SD, pelajaran SMP. Ngerti enggak? Ya ngapain? Tapi maaf saudara, gereja rata-rata seperti itu. Kenapa? Karena doktrin. Lihat saja. Tiap kali Roh Kudus menyatakan hal-hal baru kepada gereja, untuk gereja belajar, jawaban mereka sesat, tidak sesuai doktrin pendiri gereja kami. Maka itu nggak ada hal yang baru di dalam gereja karena doktrin yang dipegang. Dan saudara tahu doktrin itu sebuah penemuan dari seorang manusia, walaupun menemukannya pakai Alkitab, tapi jadi kaku, nggak bisa bergerak. Dikit-dikit kalau bicara doktrin kita tidak begitu, ya habis. Roh Kudus nggak bisa berkembang untuk mengajarkan hal-hal yang baru, karena kembali ke doktrin, dikit-dikit kembali ke doktrin. Jadi hari ini kita harus tahu, ciri murid yang pertama adalah suka belajar. Hal yang kedua, kalau murid itu belajar, pasti belajar hal-hal yang baru. Nggak mungkin kita mau belajar hal-hal yang lama. Nggak mungkin. Siapa yang ngikuti berita viral di sosial media? Ini saya simpan. Kaget anak India, kelahiran New York, umur 7 tahun. Saya nggak percaya pertama, tapi begitu lihat videonya, umur 7 tahun sudah profesor. Waktu dia umur 6 bulan sudah bisa ngomong. Karena kelahiran New York 6 bulan ngomong bahasa Inggris. Ya ini anak luar biasa. Umur 4 tahun dia sudah menyelesaikan pelajaran SMA. Cari di Google, Bari siapa namanya? Oh iya, sebentar, Bari. Bentar. Anak jenius. Oke, udah banyak di situ ya. Yang terakhir ini orang India. Dia sudah jadi pembicara, mengajar di banyak perguruan tinggi, bergengsi di dunia. Waktu saya ngikutin dia,
suaranya masih anak-anak. Nah, karena dia suka belajar, maka itu kalau Roh Kudus bekerja, tidak boleh kita menilai, kamu masih kecil, tidak bisa. Roh Kudus bisa membuat siapa saja jadi super genius. Ingat itu baik-baik. Nah, maka itu yang namanya murid harus suka belajar. Oke Ricky, ntar ya, saya cari namanya ini. Berapa hari ini lagi viral di sosial media tentang anak ini. Nah, jadi orang yang suka belajar itu pasti ingin mempelajari hal-hal yang baru. Ya, lagi sekali, hal-hal yang baru. Nah, di firman Tuhan dijelaskan, Roh Kudus itu dosen kita untuk sanggup membawa hal-hal yang baru. Jadi kita nggak boleh bolak-balik belajar yang itu. Cuma maaf, dimodifikasi dikit-dikit, ditambah ini kurang ini, enggak. Selalu baru. Saya mau buktikan. Coba bayangkan kalau dunia kita teknologinya tidak berkembang. Coba mikir sebentar. Apa yang terjadi dengan hidup kita kalau teknologi dunia ini nggak berkembang seperti sekarang ini? Ayo, tolong jawab. Jadi apa dunia ini kalau teknologi nggak berkembang? Hei, kita jadi kembali ke zaman Flintstone. Betul nggak? Kita kembali ke zaman Flintstone. Nah, celaka sekali. Ya, maka itu tiap saat harus ada perkembangan di dalam hidup kita ini. Nah, entar saya tolong. Nggak bisa buka yang ini nggak bisa dibuka, maaf. Saya tanya anak saya ini untuk bisa buka. Aneh itu kenapa? Ya. Nah, kalau kita tidak mengalami pembaruan demi pembaruan, lihat teknologi informasi yang sehebat ini juga, tiap hari ada hal baru yang muncul, kita pasti akan ketinggalan. Ya, dan ini terjadi. Tuhan aja sudah menubuatkan itu. Coba kita buka kitab Daniel pasal 12 ayat yang keempat. Ricky, ini berapa terjemahan sekaligus? Daniel 12 ayat yang keempat. Maka itu sedih kalau kita tidak mengikuti perkembangan yang ada di dalam proses pembaruan yang luar biasa ini. Jelas ya? Daniel 12 ayat yang keempat. Lihat berapa terjemahan ini. Ini suatu nubuatan yang betul-betul merevolusi gereja seharusnya. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya. Saya stop sampai di sini dulu. Meteraikan kitab itu jadi sebuah rahasia. Sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya. Coba merenung sebentar. Kalau ada kalimat menyelidiki, itu berarti orang ingin tahu. Wih, dia bongkar terus, ingin tahu. Ada apa ini? Ada apa ini? Dan yang paling hebat, pengetahuan akan bertambah. Terjemahan yang lain, banyak orang akan pergi ke sana sini dan pengetahuan akan bertambah banyak. Terjemahan lama, maka pada masa itu banyak orang akan menyelidiki dia dan pengetahuannya pun akan dipertambahkan. BIS, banyak orang akan mencoba menyelidiki apa yang sedang terjadi, tetapi usaha mereka itu akan sia-sia belaka. MLT, ya, banyak orang kan berlari kian kemari dari pengetahuan dan pengetahuan akan bertambah. Selbir, ya, banyak orang kan pergi ke sana kemari dan pengetahuan akan bertambah. Saudara bisa bayangkan, ada yang TSI atau FAYH, ini membuktikan akhir zaman itu
Pengetahuan itu bertambah, saudara. Luar biasa. Kalau pengetahuan itu bertambah, maka orang akan terus belajar, orang akan terus menyelidiki, orang akan terus ingin tahu, dan ingin tahu. Nah, bayangkan kalau kita bisa seperti itu, kita kan makin cerdas, makin kaya dalam pengetahuan. Nah, inilah murid. Izinkan saya mengatakan kalimat ini, dan saya berharap gak ada yang salah mengerti atau tersinggung. Selama ini, saudara, tidak sedikit gereja kalau bicara murid dan bicara belajar, maaf ya, saya minta maaf, cukup banyak gereja kalau bicara murid, bicara belajar, itu tidak pernah keluar dari sisi rohani, dari Alkitab. Putar-putar ya Alkitab itu, teologi itu. Tapi hari ini saya ingin semua kita menyadari, kalau Tuhan Yesus menyebut kita murid-muridnya, saudara, maaf, saya harus ngomong, yang kita pelajari tidak hanya seputaran firman Tuhan. Luas. Saya harap semuanya setuju akan fakta ini. Baik, ini sudah ada FA-nya, saya akan bacakan. Tetapi Daniel rahasiakanlah nubuat ini, meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, orang akan pergi ke sana kemari, dan pengetahuan akan menjadi sangat soborno bari. Iya, itu sudah ada linknya. Umur 9 tahun jadi profesor, Soborno Bari. Ini orang India. Oke, terima kasih. Ya, nanti bisa dilihat Soborno Bari ya. Pengetahuan bertambah. Jadi mulai hari ini yang masih menganggap kalau murid itu belajar dan belajar itu hanya seputaran Alkitab, teologi, hal-hal rohani saja, Tuhan berharap semua kita yang punya konsep yang salah hari ini harus berubah. Kalau belajar itu belajar tentang apa saja. Oh, terima kasih. Ini anak laki ini profesor, umur 6 tahun, 9 tahun. Ya, profesor termuda di dunia. Yang punya Zoom bisa dibuka. Soborno Bari. Oke ya, bisa lihat nanti. Anak ajaib, umur 9 tahun sudah jadi profesor. Puji Tuhan untuk itu. Baik, kita kembali. Ya, terima kasih. Di dunia ternyata ada orang hebat. Nah, jadi Roh Kudus itu nggak boleh kita batasi hanya untuk hal-hal rohani saja. Harus membiarkan Roh Kudus itu mengajar kita semuanya. Nah, yang belum tahu saya tunjukkan ayatnya. Yohanes 14 ayat 26. Berapa hari yang lalu kita belajar, waktu belajar dengan PD Tulus di Balikpapan tentang peranan Roh Kudus ini. Ya, ini dia supaya kita tahu. Ya. Yohanes 14 ayat 26. Oke, kan hebat sekali kalau Roh Kudus bisa seperti itu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Catat tugasnya. Dialah yang akan mengajarkan murid-murid Yesus tentang berapa hal, saudara? Segala sesuatu. Mengajarkan segala sesuatu kepada kita, murid-murid Yesus. Terjemahan AYT. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Sama. BIS. Dialah yang akan mengajar kalian segalanya. Woi, luar biasa. TSI. Dialah yang akan mengajarkan kalian tentang segala sesuatu. Terjemahan lama. Ialah yang akan mengajarkan kepadamu segala perkara itu. Maaf ya saudara, yang masih ngotot
bahwa Roh Kudus itu hanya mengurusi yang hal-hal rohani saja. Hari ini kita harus bertobat. Coba terjemahkan, coba definisikan apa yang disebut segala sesuatu. Kita nggak bisa berkata begini, saudara-saudara, segala sesuatu itu yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Tapi yang itu bukan. Salah atau betul kalimat itu? Kalau disebut segala sesuatu, ya semua. Tanpa terkecuali. Saudara bayangkan, kalau Roh Kudus fungsinya seperti itu. Wih, ini luar biasa. Maka itu jangan hamba-hamba Tuhan membatasi Roh Kudus hanya untuk di kotak-kotak hal-hal rohani. Saya punya kalimat ini, maafkan. Gereja pasti sepi dari anak muda kalau yang dikhotbahkan doktrin melulu. Gereja akan sepi dari anak muda kalau yang dikhotbahkan cuma seputaran Yerusalem, Yudea, Galilea, Samaria. Aduh, cuma putar-putar itu saja. Maaf. Tapi kalau gereja memberi kesempatan Roh Kudus untuk mengajarkan segala sesuatu, bisa bayangkan, kita pasti maju. Dan saya percaya Roh Kudus tidak hanya bekerja untuk, jangan fanatik loh, Roh Kudus gak akan bekerja hanya untuk murid Yesus. Amin kan ini. Roh Kudus bekerja untuk semua. Saya percaya. Termasuk Soborno Bari. Anak 9 tahun sudah profesor. Umur 4 tahun sudah lulus SMA. Pasti Roh Kudus. Nah, saudara jangan nganggap, itu sesat. Nah itu loh, maaf ya. Saya mau tunjukkan ayatnya. Sesatnya di mana? Yoel pasal 2. Ayo kita lihat. Ini nubuat yang sudah dinubuatkan berapa ribu tahun yang lalu. Yoel pasal 2. Ya, kita melihat ayat ini. Jadi jangan memberangus Roh Kudus. Dia akan bekerja semau-maunya dengan caranya. Karena dia akan mengajarkan kita tentang segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Yoel pasal 2 ayat Yoel 2:28, saya salah. Maaf ya. Lihat ayat ini. Nah, hebat sekali. Jadi Soborno Bari sudah dinubuatkan di sini. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku, Yahweh Tuhan, akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Jangan fanatik bodoh-bodoh. Manusia, nggak cuma yang murid Yesus atau yang Kristen, manusia. Maka itu saya bertobat lewat firman ini. Kalau yang bukan Kristen, bukan murid Yesus saja, tapi mereka manusia, maka Roh Tuhan juga dicurahkan di akhir zaman. Karena Yoel ini nubuat tentang akhir zaman. Maka, tahu arti kata maka? Hasilnya, akibatnya, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Nah, lagi sekali. Bernubuat pun kita batasi hanya untuk hal-hal rohani, urusan surga neraka, urusan gereja. Tidak. Nubuat itu bicara secara luas. Artinya segala sesuatu yang datang dari Tuhan untuk manusia itu nubuat. Anak-anak lu saudara. Maka itu banyak anak kecil sekarang hikmatnya, kepandaiannya, kejeniusannya luar biasa. Karena memenuhi Yoel 2:28 ini. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Apa yang Tuhan tunjukkan kepada saya dengan kalimat orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi.
Saya kaget. Kira-kira 79 saya dapat pewahyuan ini. Maaf ya. Hamba-hamba Tuhan yang sadar sudah senior. Kalau saya pakai bahasa Jawa supaya sopan. Sepuh. Sampun sepuh. Kalau saya pakai bahasa yang lebih kasar. Sudah tua. Mimpi. Berarti nggak usah banyak aktivitas. Banyak tidur supaya mimpi. Ini waktunya yang senior mundur. Ayo yang muda maju. Ini proses dan prinsip pemuritan. Yang tua mundur, yang muda maju. Maka itu nubuat ini orang-orang tua itu mimpi. Artinya gak usah banyak aktivitas. Lalu kelompok ketiga, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Saya baca terjemahan ayat ini. Setelah itu akan terjadi, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan bernubuat. Orang-orang tua akan mendapat mimpi. Pemuda-pemuda akan dapat penglihatan. BIS. Maka setelah itu kelak semua orang akan kulimpahi dengan rohku. Maka putra-putrimu akan menyampaikan pesan-pesanku. Ingat, pesan-pesan Tuhan gak cuma yang rohani. Orang tua-tua di antaramu akan mendapat mimpi, penglihatan. Akan mimpi. Penglihatan akan diberi kepada pemuda-pemudi. Wih, keren sekali. MLT. Dan sesudah itu akan terjadi. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka itu jangan sombong, yang Pentakosta karismatik jangan sombong. Semua manusia akan dicurahkan rohnya. Bisa-bisa tergenapi yang Tuhan Yesus katakan. Yang pertama akan jadi yang paling belakang. Tapi yang paling belakang akan jadi pertama. Maka itu kita gak boleh sombong. Yang karismatik Pentakosta jangan sombong. Sebab akhir zaman ini sudah tiba. Roh Kudus dicurahkan ke atas semua manusia. Dan jangan lupa tugas Roh Kudus. Mengajarkan segala sesuatu. Maka itu harusnya semua murid-murid Yesus itu super genius. Oke? Ini luar biasa saudara. Oh, ini Ricky, saya kembali dulu terjemahan The Message untuk Daniel 12 ayat 4. This is a confidential report. Sebuah berita yang rahasia. Daniel, for your eyes and ears only. Hanya untuk kamu. Keep it secret. Put the book under lock. Taruh buku nubuat ini dalam kunci. Sampai akhir zaman. In the interim, there is going to be a lot of frantic running around. Jadi orang-orang di akhir zaman ini, mencari kesana kemari, trying to figure out what's going on. Jadi mulai mencoba mengerti ada apa ini, ada apa itu. Itu luar biasa saudara. Itu pekerjaan Roh Kudus yang membukakan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang baru. Maka itu lihat fakta. Eric Yuan bukan orang Kristen. Mungkin. Tapi dia bisa punya hikmat, punya ide, nemukan aplikasi Zoom. Dan terus berkembang. Saya nggak tahu lagi ya, ngikuti berita bagaimana. Maka itu saya sering berkata kepada anak-anak muda, maaf ya warga binaan, ini cuma intermezzo saja. Saya sering berkata gini, hei anak-anak muda, kalau kamu nggak bertobat dari mata handphonean, tahu itu mata handphonean? Karena teknologi komunikasi itu, saudara. Setiap hari dunia ini, pabrik-pabrik HP itu menemukan fitur-fitur baru, apa hal yang baru. Maka itu kalau kita ke toko HP, jangan tanya, saya mau beli yang terbaru. Yang terbaru baru mau jalan. Yang di toko yang paling baru pun sudah yang lama, karena pabrik sudah keluar lagi. Ngerti nggak maksud saya itu? Maka itu kalau kita hidup dipimpin Roh Kudus, diajari oleh Roh Kudus sebagai murid Yesus, satu yang paling nampak, kita nggak pernah bosan untuk belajar. Sebab selalu
ada hal-hal yang baru yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Maka waktu saya disadarkan oleh Roh Kudus betapa hebatnya Yoel 2 ayat 28. Wah, saya bersyukur saya ada di generasi yang luar biasa ini. Ayat berikut ya, Yohanes 16. Satu kali saudara, saya tuh bertanya begini, kok bisa ya Petrus itu kalah dengan Paulus? Lihat loh, Petrus itu sejak awal Yesus memuridkan, dia salah satu murid pertama. Sampai Tuhan Yesus bangkit, dia satu-satunya murid di antara 12 murid dan 120 murid yang mengalami semua mujizat Tuhan Yesus. Nggak ada selain Petrus. Jalan di atas air dia, mertua disembuhkan dia, telinga Malkus yang dia potong tempelkan lagi dia. Ayo, yang lain mana? Kenapa dia cuma nulis 2 surat? 1 Petrus dan 2 Petrus. Padahal Paulus yang gak pernah ketemu Yesus, baru-baru ketemu, dia bencinya luar biasa kok. Sampai dia membunuh pengikutnya, pengikut Tuhan Yesus, yaitu Stefanus. Dan yang lain ditangkepin masuk penjara. Sadis Saulus ini. Tapi pribadi yang gak pernah berjumpa Tuhan Yesus bisa menulis 14 kitab dari 27 kitab perjanjian baru. Jadi Matius sampai Wahyu itu 27. Nah, tulisan Paulus itu dari Roma sampai Ibrani. Bayangkan, berarti 51% loh. Dari mana? Ayo, saya mikir gini dulu. Tuhan Yesus pernah ninggalin buku sehingga Paulus bisa belajar? Enggak. Apa setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dia buka sekolah teologi? Enggak juga. Nah, saya tanya, dari mana ini saudara ini bisa tahu kebenaran itu? Bahkan waktu saya coba bongkar tulisan-tulisan Paulus, kira-kira 90% yang dia tulis sebagai firman Tuhan di 14 kitab itu. Catat tuh, kira-kira 90%. Tuhan Yesus belum pernah khotbahkan sama sekali. Saya lebih bingung lagi, tahu dari mana ini orang? Nah, ternyata jawabannya di Yohanes 16 ayat 13. Kembali Roh Kudus. Ya, itu luar biasa. Maka itu hidup akhir zaman ini sebagai murid supaya tiap hari belajar hal baru. Bergantung pada Roh Kudus. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin. AYT membimbing, ya. Terjemahan lama membawa. BIS, kalian akan dibimbingnya mengenal seluruh kebenaran. TSI saya baca. Tetapi ketika Roh kebenaran itu datang, dialah yang akan memimpin kalian ke dalam semua ajaran rohani yang benar, semua. Karena dia tidak bicara dari dunia sendiri, akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, semuanya sama. Saudara, beginilah cara belajar dari Roh Kudus. Kalau ayat ini memberitahu kita bahwa Roh Kudus itu sanggup membimbing kita, menuntun kita, memimpin kita masuk mengenal seluruh kebenaran, semua kebenaran, maka harus pakai logika kita, berarti ada sebagian kebenaran dong. Karena ada seluruh kebenaran. Jelas. Nah, kembali saya menemukan. Apa itu sebagian kebenaran? Jawabannya doktrin. Doktrin itu cuma sebagian. Maka itu saya sering begini ya, dengarkan kalimat ini. Semua kita yang belajar teologi pasti percaya. Setiap sekolah teologi, ya, semua kampus teologi di dunia itu pegang minimal 1-2 doktrin saja yang diajarkan di kampus itu. Ini nggak bisa dibantah. Jadi kalau ada orang ingin tahu seluruh kebenaran lewat kuliah teologi, jawabannya orang itu
harus kuliah di semua sekolah teologi di dunia? Jawabannya sebelum lulus pasti sudah mati. Mana sanggup? Maka itu Yohanes 16 ayat 13 saya pegang kuat. Satu-satunya pribadi yang bisa membawa kita mengenal kebenaran cuma Roh Kudus. Lalu kesimpulannya, ngapain kuliah jauh-jauh dan mahal-mahal? Ada yang gratis, malah bisa membawa kepada seluruh kebenaran. Ya saya milih yang ini dong. Maaf. Ini fakta. Nah, Paulus mengalami ini. Sehingga walaupun Tuhan Yesus belum mengajarkan semuanya, baik kepada 12 muridnya pun Tuhan Yesus belum mengajarkan semua. Begitu Paulus ini luar biasa, bisa menemukan seluruh kebenaran itu. Keren ya saudara. Dan saudara tahu nggak kata segala sesuatu? Saya punya ilustrasi begini. Waktu itu Roh Kudus ngajari saya. Nah contohnya Sobariin, ya Soborno Bari, anak 9 tahun sudah profesor. Misalnya ada anak umur 6 tahun. Itu sejak umur 6 tahun setiap hari dia itu belajar 20 hal baru. Walaupun kadang-kadang susah dimengerti. Tapi kalau kita sudah lihat hidupnya Soborno Bari ini anak belajarnya gimana ya tiap hari ya? Umur 9 tahun sudah profesor. Nah misalnya ada seorang anak super jenius. Jadi Roh Kudus itu tidak hanya untuk 1-2 hal. Segala sesuatu. Dengar ya. Nah ini anak umur 6 tahun. Setiap hari belajar 20 hal baru. Dengar ya. Dia meninggal umur 116 misalnya, ini ilustrasi. Dan dari umur 6 tahun sampai umur 116 tahun. Tiap hari dia belajar 20 hal baru. Berarti anak ini belajar selama 110 tahun di hidupnya. Nah coba saudara kalikan. 110 tahun kali 365 kali 20. Hitung sendiri, saya nggak tahu. Berarti selama dia hidup, dia mempelajari berapa banyak hal baru. Ngerti nggak maksud saya? Umur 6 tahun, tiap hari belajar 20 hal baru, dan dia mati umur 116 tahun. Nah kalikan 160 kali 365 kali 20. Ada nggak yang sudah ketemu hitungannya? Nggak, ini cuma intermezzo saja. Pertanyaan saya, apakah orang ini sudah boleh disebut dia sudah belajar tentang segala sesuatu? Ayo jawab, saya tunggu ini. Apakah orang seperti ini sudah bisa disebut, oh dia sudah belajar tentang segala sesuatu? Belum. Kenapa? Cuma 20 hal baru tiap hari. Cuma 20 hal baru tiap hari. Dunia sudah menemukan berapa hal baru lagi. Ngerti gak maksud saya saudara? Gak sanggup. Berarti tidak ada seorang pun manusia bisa mampu mengajar segala sesuatu. Hanya Roh Kudus. Nah kalau seperti ini, 2 hal yang muncul di hidup kita. 1, setiap hari kita pasti akan antusias. Akan selalu ingin tahu ada apa lagi hari ini. Hal kedua, wow, pikiran kita bisa terbuka, nggak terbatas. Maka itu saya kasihan kepada rekan-rekan saya yang kuat pegang doktrin gerejanya. Rugi besar. Maafkan saya bicara ini. Betapa tidak rugi. Kalau ada Roh Kudus yang bisa membawa kita untuk memahami segala sesuatu, lalu dikotakkan dengan doktrin yang sempit itu, maaf ya. Ayat terakhir. Nah ini, maaf ini.
Yang masih ngotot soal urapan. Dikit-dikit diurapi. Hari ini bertobat. Maaf. Satu-satunya ayat tentang urapan yang paling jelas itu ada di 1 Yohanes 1:27. 1 Yohanes 2:27. Ayo kita bongkar ayat ini sebagai ayat yang terakhir. Ya. Kita lihat. 1 Yohanes 2 ayat 27. Saya baca dulu. TSI baca dulu ya. Tetapi kita sudah, bukan akan, menerima pengurapan Roh Tuhan yang selalu ada di dalam diri kita. Saudara perhatikan dua kata. Pengurapan, sudah menerima pengurapan, dan yang selalu ada di dalam diri kita. Rick, coba yang terjemahan baru. Ada kata yang sama yang kita harus tahu. Terjemahan baru ya. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Tetap ada. Ya, yang selalu ada. Yang telah kamu terima daripadanya. Telah kita terima. Oke, kembali ke TSI. Nah, ini kuncinya. Dengan kata lain, pengurapan itu nggak bolak-balik. Cukup satu kali. Karena tetap ada di dalam kita. Saya baca lagi. TSI. Tetapi kita sudah menerima pengurapan Roh Tuhan yang selalu ada di dalam diri kita. Jadi, ini yang banyak orang panik. Jadi kita tidak perlu lagi mendengarkan guru siapapun yang mengajar kita di luar ajaran Roh Tuhan. Maaf, jangan sok kita jadi guru hebat. Hanya Roh Kudus yang hebat. Nanti kita akan bongkar kalimat ini karena banyak orang sulit mengerti. Wah, kesimpulannya jadi sombong dong. Nggak diajar orang lain. Tapi tunggu dulu. Karena rohnya itu selalu. Nggak sekali, 2 kali. Nggak setahun sekali. Nggak cuma 4 tahun. Selalu. Karena rohnya itu selalu mengajarkan semua yang kita perlukan. Hebat. Dan ajarannya selalu benar. Karena dia bukan membohong. Jadi sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh rohnya kepada kita. Tetaplah bersatu dengan Kristus. Siapa itu Kristus? Yang diurapi. Tetaplah bersatu dengan pengurapan itu. Kita hitung. Dalam satu ayat ini ada berapa kali kata ajar. Ya. Hitung. Ya, yang terjemahan baru juga itu. Ada 4, saudara. Saya ngitung TSI-nya. Selalu mendengarkan, mengajar. 1, ajaran. 2, mengajarkan. 3, ajarannya. Nah, 4 juga. Nah, karena semua kita pegang terjemahan baru. Gak apa-apa ya. Terjemahan baru. Kita hitung lagi. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar. Udah berapa itu ya? 1 ya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Nah ini loh yang menjadi dilema. Banyak pertentangan, nanti saya akan buktikan. Tetapi sebagaimana pengurapannya ngapain? Mengajar kamu tentang segala sesuatu. Sesuai dengan Yohanes 14:26. Sudah 2 ya kata mengajar. Dan pengajarannya itu benar. 3, tidak dusta. Dan sebagaimana ia kapan? Dahulu telah mengajar kamu. 4. Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Ini luar biasa, saudara. Jadi maaf. Yang masih punya konsep salah tentang pengurapan, jangan melanggar ayat ini. Ternyata pengurapan itu bentuknya pengajaran. Bukan kejut-kejut, kesetrum, merinding, nangis, teriak-teriak. Awas kamu pakai ayat baru lagi. Dengar.
Tidak ada kata pengurapan itu mesti nangis, merinding, mesti rebah, mesti teriak-teriak. Tidak. Cari sampai robek Alkitabmu, nggak ada kata itu. Pengurapan itu bentuknya pengajaran. Maka itu ada kuasa, ada otoritas. Karena pengajaran harus dari firman. Tidak boleh dari buku-buku lain. Maka itu saya punya prinsip. Banyak pendeta-pendeta dengan gelar sepanjang-panjangnya. Tapi kalau khotbah, maaf, kurang lebih 30 menit. Tapi bisa nyebut 4-5 buku yang dia baca. Di mana Alkitabnya? Memang kalau itu mengajar di kampus umum, itu hebat. Karena seorang dosen harus punya pustaka, punya pegangan buku. Nggak apa-apa. Tapi kalau dalam kebaktian, dalam ibadah gereja, khotbah mengajarkan firman. Jangan pakai buku yang lain. Pakai Alkitab ini saja. Ayo kita harus ngaku. Yang tertulis ini saja. Nggak pernah habis kita ajarkan. Sombong kali loh. Pakai buku-buku yang lain. Dan merasa sok hebat. Maaf. Saya radikal dengan ayat ini. Roh Kudus itu fungsinya mengajar kita tentang segala sesuatu. Dan ajarannya itu benar, tidak dusta. Tinggallah kamu di dalam pengajarannya itu. Supaya kita nggak keluar kemana-mana. Jadi tetap ada di Alkitab ini. Dan itu hanya Roh Kudus yang bisa. Itu arti pengurapan. Jadi pengurapan itu pengajaran, saudara. Bukan tumpang tangan bolak-balik. Apalagi dituangin minyak, tinggal goreng aja itu orang. Maaf saya berkata. Ada loh orang di gereja diurapi basah kuyup, saudara. Sampai kasihan lihat orang itu. Datang rambutnya bagus, sanggulan, pulang jadi lepek. Kasihan betul karena minyaknya terlalu banyak. Salah, pengurapan itu nggak bolak-balik. Sekali untuk seterusnya. Yang penting kita taat. Nah, saya akan uraikan kalimat yang menjadi pertentangan. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Pelan-pelan, jangan marah dulu. Bukan sombong, tidak. Saya dulu juga mikirnya sombong begini. Saya tanya kepada semua saudara. Ya, termasuk di sini. Ada berapa? 1, 2, ada 6. Ini, anak-anak saya kumpul untuk belajar juga. Yang di Zoom, yang di Facebook, Instagram boleh nulis. Saya tanya. Inventor, penemu-penemu itu. Dengar ya. Sebut siapa saja. Bill Gates, penemu Microsoft. Ya, penemu banyak hal yang memudahkan orang bergabung dengan internet. Ya, siapa lagi? Thomas Alva Edison. Di Indonesia, Habibie, itu luar biasa. Sehat Sutarja, bukan Sudrajat Kristo. Ya, ini penemu chip orang Jakarta. Tapi saya pindah ke Amerika, Sehat Sutarja. Siapa lagi? Banyak penemu-penemu hebat. Pertanyaan saya, Pythagoras yang dulu-dulu, Archimedes misalnya. Dengar pertanyaan ini. Mereka belajar dulu, kuliah dulu, baru menemukan sesuatu, lalu jadi ilmu. Atau mereka menemukan sesuatu dulu sebelum belajar dengan siapa-siapa, lalu menemukan penemuan dan itu jadi ilmu baru. Ayo tolong jawab, yang benar mana? Sambil menunggu saya akan baca. Ini hamba Tuhan dari Bogor mengirimkan terjemahan versi membaca dengan mudah, VMD. Kristus telah memberikan pemberian khusus kepadamu. Kamu masih mempunyai pemberian itu. Jadi kamu tidak memerlukan orang lain mengajar kamu. Pemberian yang diberikannya kepadamu mengajar kamu tentang segala sesuatu. Pemberian itu benar, bukan palsu. Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Kristus. Urapan itu seperti yang telah diajarkan pemberian itu padamu. Betul sekali. Belum ada yang nulis ini. Jadi mereka itu belajar dulu baru menemukan penemuan, atau mereka belum belajar tapi menemukan sesuatu terus baru jadi ilmu baru. Oh, ada yang jawab diajar sama dosen-dosen. Belajar dulu dari dosen. Salah.
Tapi puji Tuhan ada yang jujur. Nemu dulu, betul. Saudara, maka ayat ini sudah bisa dibuktikan oleh para penemu seluruh dunia. Mereka tidak diajar oleh guru siapapun. Roh Kudus yang mengajar mereka. Lalu mereka menemukan sesuatu. Maka itu disebut inventor. Dari kata invent, menemukan, menggali. Nah, hebat gak sekarang? Maka itu rugi kalau gereja penuh Roh Kudus hanya untuk putar-putar bahasa roh buat penglihatan dikit-dikit. Awas kamu. Roh Kudus itu hebat sekali pekerjaannya. Nah, inilah fungsi murid. Sungguh-sungguh luar biasa. Jadi gak rugi ya, hidup bersama dengan Roh Kudus tidak rugi. Oke ya, kita belajar terus. Jadi inilah fungsi Roh Kudus. Kalau ini terjadi di hidup kita, jadi walaupun saudara-saudara warga binaan masih terkurung di tempat itu, Roh Kudus gak bisa dikurung, di penjara oleh siapapun. Amin, tidak. Maka itu waktu-waktu kosong saudara. Ini yang seringkali saya berkata kepada warga binaan. Saudara ini jauh lebih punya banyak waktu daripada kami yang masih bebas keluyuran. Karena kami seringkali merasa sok sibuk. Diajak belajar Alkitab sibuk-sibuk. Kalau sudah kena corona 14 hari diem. Mau sibuk apa kamu? Maaf ya. Maka itu saudara yang di dalam warga binaan. Gunakan waktu ini belajar bersama guru Roh Kudus itu. Wih, nanti kalau saudara keluar bebas. Percaya. Kalian profesor semua. Kami masih merangkak. Betul ya, warga binaan, gunakan kesempatan itu. Karena Roh Kudus itu hadir di mana-mana. Bahkan hampir semua kita pasti pernah ngalami. Maaf loh. Waktu bertahta sekian menit di WC, sering gak ketemu sesuatu, ide ini, maaf. Loh banyak itu. Saya juga sering ngalami. Teman-teman saya juga banyak, anak-anak saya, iya loh. Maka itu gunakan waktu bertahta sekian menit. Jangan cuma ngupil, garuk-garuk, awas kamu. Terus ngelamun, kapan kaya, kapan kawin, awas kamu. Gunakan waktu yang sekian menit itu untuk merenungkan. Biar Roh Kudus memperkaya kita dengan hal-hal baru yang kita belum tahu. Itu murid-murid Tuhan Yesus. Maka kalau kita seperti itu, dunia akan mempermuliakan Roh Kudus dan Yesus lewat hidup kita. Jadi pengurapan sudah ada, nikmati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ingat, kita murid bukan orang Kristen. Selamat menjadi pelaku firman Tuhan.